Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Fazil Himawan. Materi yang akan saya bawakan ini kental dengan adanya psikologi, dengan teoritis. Jadi rekan-rekan sekalian, kita akan menggali sedalam apa sih experience kita, gitu kan ya, kepekaan kita dalam hadirkan sebuah pengalaman gitu ya, baik itu pengalaman dalam bentuk virtual, baik itu pengalaman dalam bentuk yang intangible atau mungkin yang bentuk fisik produk yang nyata gitu kan ya. Nanti akan beberapa bagian yang akan saya jelaskan lebih mendetail gitu. Ketika kita akan membuka pintu yang modelnya seperti ini gitu. Dan di mana itu ada ganggang yang cukup besar dan warnanya kontras dibandingkan dengan warna daun pintunya. Secara tidak sadar kita itu menganggap bahwa pintu ini bisa dibuka dengan cara ditarik. Namun di situ ada label atau mungkin arahan yang berbalik, supaya tidak sesuai dengan yang dipikiran kita, yaitu malah didorong. Secara mindset kita kan itu ditarik gitu ya, bukan didorong. Nah, ini salah satu konsep yang dimana misleading gitu ya, misleading antara label atau mungkin instruksi dengan daya guna dari sebuah produk. Selanjutnya apa sih yang kita bisa tarik kesimpulannya dari case yang sudah saya ceritakan tadi? Kita itu melakukan aktivitas sehari-hari secara sadar gitu, kita itu dipengaruhi oleh sebuah tanda-tanda bentuk produk yang dimana itu bisa mempengaruhi kinerja kita. Salah satu teori yang kita bisa angkat yakni adalah teori affordance. Secara umum, affordance merupakan kumpulan dari kemungkinan atau opsi kebergunaan yang muncul dari suatu objek yang memungkinkan pengguna untuk melakukan suatu tindakan. Bedanya affordances dengan affordance itu terletak di pada propertinya. Jadi kalau affordance itu lebih ke mungkin fisiknya, mungkin bentuknya. Sedangkan affordance itu secara keseluruhan, bagaimana benda itu bisa memiliki daya guna. Teori ini awal mulanya dari mana? Tapi dari J. Gibson James. Bagaimana lingkungan itu memengaruhi hewan dalam melakukan tindakannya. Diadopsi oleh Don Norman dalam HCI gitu, Human Computer Interaction. Don Norman itu mengambil teori dari Gibson tadi itu ya, affordance itu sebagai lingkungan yang mempengaruhi hewan, diubah atau digubah oleh Don Norman itu menjadi HCI gitu. Yang sesuai adalah affordance itu mendefinisikan aksi-aksi apa yang akan mungkin timbul, signal-signal apa yang bisa dipelajari atau mungkin diambil oleh pengguna tersebut. Menjadi ada 2 poin, ada affordance itu sebagai kemungkinan aksi yang akan muncul, sedangkan signifiers itu adalah signal-signal yang membantu atau menstimulus pengguna untuk menggunakan sebuah produk. Kita kan jadi makhluk visual, kita menerima sinyal ya, menerima sinyal dari sebuah objek. Kalau di dunia virtual bagaimana? Nah, salah satu contohnya kita memesan menu gitu ya, suatu menu di restoran yang dimana itu harus online. Yang dimana itu ada tombol yang arah kanan dan arah kiri itu memberikan sinyal ya kepada kita. Ada halaman selanjutnya, ada halaman sebelumnya seperti itu. Untuk diklik itu tuh untuk next atau untuk back. Dan tipe-tipenya apa? Klasifikasinya itu seperti apa? Selain Don Norman, ada namanya Bill Graeber dan Richardson. Saya coba membahas yang lebih mendetail itu di 3 ini. Karena dari Bill Graeber dan Richardson ini terinspirasi dari teori Don Norman. Yang pertama itu dari Don Norman. Jadi sifat-sifat yang dirasakan dari sebuah objek ya, terutama sifat fundamental yang menentukan bagaimana benda itu dapat digunakan dan terbentuk. Memegang bola itu kan berarti bulat. Bahan fisiknya apa? Mungkin kulit gitu kan, mungkin kulit sintetis, mungkin ini memiliki daya pantul dan segala macam. Terus yang selanjutnya adalah mungkin persepsi daya guna dari objek yang muncul di benak pengguna. Dari kasus contoh bola tadi gitu, kemungkinan apa sih yang bisa digunakan oleh pengguna menggunakan bola tadi? Bola itu bisa digunakan oleh hewan, kayak mainan hewan gitu kan ya, untuk anjing atau kucing dan segala macam, atau mungkin bisa jadi bahan atau alat untuk menendang. Dan itu hal yang itu tidak langsung, tergantung pengguna itu menggunakan produk itu bagaimana. Nah, selanjutnya adalah natural signal. Natural signal ini yang tadi yang pernah kita bahas adalah di kasus pintu. Jadi elemen yang terlihat dari hal-hal yang kita bisa secara instan dan tidak sadar. Pintu itu secara nggak sadar itu ya ada, kalau agak-agak ada diputar gitu kan ya, atau mungkin ada knob gitu kan ya, itu kan diputar gitu kan, atau mungkin bisa didorong dan segala macam. Nah, selanjutnya ada symbolic communication. Mungkin teman-teman sering melakukan kunjungan ke ATM, menarik uang atau menyetor tunai. Di situ itu ada namanya stiker-stiker yang dimana itu memberikan komunikasi kepada pengguna ATM itu bahwa di sini loh lokasi munculnya uang ada di sini, dan untuk mengetap atau mengetop up sebuah e-money gitu kan ya. Meskipun dalam bentuk fisik gitu ya, bentuk fisik ATM itu sudah menjelaskan bahwa ini ada ruang, ada bolongan gitu kan ya, atau mungkin ada lengkukan gitu kan ya, ada lengkukan yang dimana itu membedakan bahwa ini ada fungsinya gitu kan, bisa di tap gitu sesuai dengan ukuran e-money. Tapi agar lebih jelas gitu kan ya, agar lebih jelas bahwa fitur ini itu bisa digunakan untuk ini dan segala macam, itu menggunakan symbolic communication. Nah, selanjutnya kita coba membahas yang Bill Graeber. Dia menjelaskan ada 4 gitu ya, perceptible, hidden,
false sama sequential and nested. Nah, yang Bill Graver ini memang kental bisa diterapkan di HCI. Jadi perceptible itu berdasarkan informasi yang tampak oleh pengguna gitu kan ya. Jadi mungkin dari bentuk colokan yang di tembok itu dengan kabel colokan device kita itu sudah bisa merangsang kita gitu, oh bawah itu nyolokinnya di situ. Nah, kalau yang di virtual bagaimana? Mungkin dari teman-teman UID pernah mendesain tombol gitu kan ya. Tombolnya itu untuk yang bisa diklik itu warna biru, atau mungkin tombol yang utama itu menggunakan warna yang lebih kontras. Nah, itu tuh kita menggunakan konsep ada perceptible gitu dengan informasi yang tampak. Terus yang kedua adalah hidden. Di sebelah kiri gitu kan ya, kita pernah menggunakan sebuah ini ya mungkin ya kayak alat, ada pisau gitu, ada gunting dan segala macam dalam satu alat, tidak tampak secara langsung gitu, beda dari yang tadi. Nah, ini kita perlu membuka dulu. Oh, yang kanan, sebelah kanan itu yang satunya itu gunting yang muncul, yang kira ini pisau dan segala macam. Jadi informasi-informasi atau daya guna yang disembunyikan dulu. Kalau misalnya di virtual bagaimana? Nah, tooltips itu kan ya, terus icon, kompas dan cut itu kan kita menggunakan icon tapi ditambah lagi dengan informasi tooltip gitu. Jadi informasinya itu nggak secara gamblang atau secara langsung sampai kepada pengguna. Selanjutnya ada false, tindak affordancy yang tidak match itu antara informasi dengan daya guna yang dimunculkan atau ditimbulkan oleh suatu objek. Ya, pintu tadi disuruh dari signalnya itu disuruh dorong, tapi dari daya guna pintu itu untuk ditarik. Ya, contoh yang di sebelah kanan ketika kita mendesain form, di mana itu ada validasi dalam salah satu fieldnya. Tapi tombol create-nya atau sign in-nya atau daftarnya gitu kan ya, itu muncul atau mungkin aktif gitu kan. Tadi yang kita bahas di perceptible gitu kan ya, aktif gitu. Sedangkan aktifnya itu tidak bisa mengarahkan pengguna ke arah selanjutnya atau mungkin flow selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah sequential and nested. Sequential and nested itu menggabung daya guna yang serupa dalam satu bentuk. Contoh mungkin koin, kita mungkin berkunjung ke time zone gitu, memasukkan koin gitu kan, ada kembalian. Jadi memasukkan dan mengeluarkan kembalian itu adalah salah satu pengelompokan fitur yang koin serupa yang berhubungan dengan koin gitu, atau mungkin uang. Jadi masuk dan otomatis keluar kembaliannya ada berapa. Dia urut gitu kan. Jadi masuk dulu baru keluar. Nggak bisa kembalian dulu baru masuk. Jadi itu adalah salah satu nested dan sequential. Jadi berurutan. Nah, kalau di dunia virtual gimana? Hanya membagi beberapa form atau segmen gitu kan ya, agar lebih mudah user itu mempelajari, melengkapi informasi itu lebih nyaman. Tadi ada dua ya, sudah ada Bill Graver sama Don Norman. Yang terakhir gitu kan ya dari Richardson. Yang pertama itu physical. Fitur desain yang membantu ya atau mendukung fasilitasi atau memungkinkan melakukan secara fisik. Ukuran, lokasi, penempatan dari tombol itu akan mempengaruhi pengguna itu dalam menyelesaikan suatu task. Ketika kita memisahkan gitu kan ya dua tombol simpan dan kembali dengan menggunakan jarak, user itu akan ada upaya untuk menggeser mouse-nya itu lebih lama dibandingkan dengan kita menggabungkan kan simpan dan kembali itu dalam grup yang berdekat. Nah, selanjutnya ada kognitif, itu berdiri ke pikiran atau mungkin daya pikirnya ya. Fitur desain yang membantu mendukung fasilitasi atau memungkinkan pikiran dan atau pengetahuan tentang sesuatu. Jadi ketika user itu melakukan klik atau memencet sebuah tombol, akan ada muncul pesannya itu mungkin warning kah, atau mungkin itu himbauan dan segala macam, yang dimana himbauan tersebut atau informasi yang muncul itu akan memantik pikiran dari pengguna, yang mungkin dari gambar yang ditampil di layar teman-teman itu adalah salah satu konfirmasi ya gitu. Nah, dari hal konfirmasi itu kan hal-hal putusan itu kan berkaitan dengan pikiran atau kognitif dari pengguna gitu. Setiap label teks atau kumpulan instruksi itu setidaknya itu memberikan informasi yang efektif gitu kan ya, dan bisa membantu pengguna itu untuk membantu memutuskan lebih cepat. Selanjutnya ada sensori. Ini kita bisa mengetahui ada notifikasi atau mungkin kita mengeklik haptik gitu kan ya, atau mungkin mengetik di WA keyboard itu kan ada getar tek memberikan bahwa dari device itu memberikan umpan balik informasi ke user gitu kan, bahwa apa yang dilakukan oleh pengguna itu masuk ke dalam device tersebut. Soalnya ada fungsional. Nah, secara nggak sadar kita kan menggunakan atau ngeblok beberapa items di Windows pengguna itu dengan mudah gitu kan, tanpa menselect dengan keyboard. Konsep fungsional ini adalah memberikan fungsi yang lebih cepat atau memberikan kegunaan fungsi yang lebih praktis. Rick Hasser ini ya
itu kan terinspirasi dari Don Norman dan ada kaitannya dengan teori yang sebelumnya, ada real sama perceived affordance. Yang berkaitan langsung adalah real affordance dengan physical affordance, di mana itu sama istilahnya. Nah, perceived itu sama dengan kognitif, karena di situ perlunya ada pengguna itu untuk melakukan daya pikir dulu, gitu kan ya, untuk berpikir dulu, memutuskan suatu tindakan. Apa sih yang kita bisa ambil teori-teori tersebut ke dalam pekerjaan kita, khususnya bagi UX designer, UI designer dalam mendesain sebuah produk digital. Produk digital itu kan biasanya kan ada hubungannya dengan usability, daya guna dari sebuah desain. Kan bingung lagi teman-teman ya, pasti akan bingung apa sih bedanya affordance dengan usability. Itu sama-sama kebergunaan. Jadi usability dan affordance itu sebenarnya hal yang saling mendukung ya. Untuk menunjang nilai usability, kita bisa mengadopsi dengan teori-teori atau mungkin definisi dari affordance. Ada real, ada physical, dan segala macam tadi. Itu ada kaitannya dengan prinsip-prinsip usability, yakni ada visibility, vendability, constraint, dan mapping, dan feedback. Gitu kan kita kalau misalnya mempelajari lebih lanjut ya, usability kan pasti bermain di istilah-istilah ini. Feedback mungkin ngerti teman-teman udah memahami bahwa setiap sistem gitu kan, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengguna itu perlu dikonfirmasi, perlu dikasih tahu kepada pengguna dampaknya. Nah, terus selanjutnya ada visibility. Jadi visibilitas dari fitur tadi itu bagaimana, tombolnya, warnanya itu kontras atau tidak dengan background, atau mungkin warna tulisannya itu bisa dibaca. Terus yang ketiga adalah findability. Bagaimana kemampuan pengguna mempelajari dengan cepat, bagaimana kecepatan pengguna untuk mencari sebuah fitur tadi atau menggunakan sebuah fitur. Terus yang kedua adalah constraint. User itu difokuskan untuk atau dibatasi untuk mengisi satu form dulu, mungkin registrasi dulu gitu kan ya, atau nanti lengkapi data yang lebih detail, mungkin KTP, foto KTP kayak gitu. Jadi constraint. Jadi kita dibatasi informasi-informasi apa yang sekiranya saat itu dibutuhkan oleh pengguna duluan. Yang selanjutnya adalah mapping. Itu bagaimana kita menempatkan sebuah interaksi atau mungkin sebuah tombol. Nah, itu tadi itu ada hubungannya dengan yang fisikal dengan yang sama yang nested. Jadi ketika user itu melihat gitu kan ya, melihat sebuah informasi atau mungkin sebuah gambar gitu. Gambar itu kan informasi ya dalam bentuk grafis, jadi direct langsung oleh pengguna, itu adalah ranahnya usability. Bagaimana user itu bisa menggunakan lah ya secara cepat kebergunaan dari benda itu, bagaimana munculnya itu, memunculkan kemudahannya itu bagaimana, baru muncul affordance, usefulness. Nah, barulah kita bisa bicara dengan usefulness, functionality affordances. Lebih seperti itu ya. Dan ini teorinya ini adalah salah satu respon ya dari teori-teori yang sudah dijelaskan oleh Don Norman. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Terima kasih.